Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Willy Bakoso dengan NIM 2255201233. Di sini saya akan mempresentasikan proyek saya untuk ujian akhir semester pemrograman web ya. Nah, di sini kita mengajarkan proyek untuk rental mobil, di mana di sini berfungsi untuk menampilkan data mobil dan menambahkan, baik itu menambahkan data mobil, mengedit data mobil, dan menghapus. Terus juga teknologi yang saya gunakan yaitu Laravel 11 menggunakan front-end itu Tailwind CSS. Terus juga autentifikasinya kita menggunakan Laravel Bridge. Terus juga untuk database kita menggunakan MySQL. Terus server lokal kita menggunakan XMPP. Nah, kita di sini akan menjelaskan dulu apa itu Laravel Bridge. Jadi Laravel Bridge itu adalah starter kit autentifikasi yang sederhana dan minimal untuk aplikasi Laravel. Bridge itu menyediakan implementasi out of the box untuk fungsi-fungsi autentifikasi dasar seperti registrasi, login, verifikasi email, reset password, dan manajemen sesi pengguna. Nah, starter kit ini menggunakan Tailwind CSS untuk styling dan blade sebagai template engine di Laravelnya. Nah, fitur utama dari Laravel Bridge itu sendiri yaitu autentifikasi pengguna, yaitu termasuk registrasi, login, dan logout. Selanjutnya adalah reset password untuk mengirim email reset password dan mengatur ulang passwordnya. Selanjutnya adalah verifikasi email. Terus ada manajemen profil pengguna, yaitu menggunakan informasi profile dan passwordnya. Terus built-in front-end-nya, yaitu menggunakan Tailwind CSS untuk styling halaman autentifikasinya. Lanjut, cara kerja Laravel Bridge tersendiri itu adalah dapat diinstal menggunakan Composer dan kemudian diatur dengan menjalankan beberapa perintah artisan. Nah, selanjutnya adalah di routingnya itu terdapat menambahkan rute untuk registrasi, login, logout, dan verifikasi email dan reset password. Nah, ini berada di web PHP-nya. Nah, di sini sudah terdapat nih untuk pemanggilannya, yaitu di root get nih, ini nih di root middleware out. Nah, ini contoh dari penggunaan pada Laravel Bridge. Terus juga ada require dir out PHP. Nah, selanjutnya ada di controllernya. Jadi di controllernya itu udah terdapat langsung untuk profilnya nih. Nah, udah banyak banget kan untuk email dan lain sebagainya. Selanjutnya lagi di view-nya ini juga ada bagiannya tuh, ada out, udah ada confirm. Ini di untuk user dan registernya nih sudah ada. Dan terus juga di Laravel Bridge itu terdapat middleware, yaitu Bridge menggunakan middleware bawaan Laravel untuk memastikan hanya pengguna yang terautentikasi dan dapat mengakses halaman tertentu, dan untuk memverifikasi email pengguna. Nah, cara instalasinya sendiri pada Laravel Bridge itu kita ketik aja langsung di terminalnya, yaitu php artisan bridge.2 install. Nah, selanjutnya adalah tinggal php artisan migrate untuk database-nya. Nah, di sini saya akan menjelaskan projectnya. Karena kita sudah menjelaskan kita menggunakan apa, lanjut. Selanjutnya kita menjelaskan sebentar di bagian projectnya. Nah, selanjutnya kita menampilkan ada apa aja di fitur-fitur pada codingannya, yaitu kita nih, karena kita menggunakan Laravel Bridge jadi udah ada template-nya, yaitu udah ada seperti ini. Nah, pada project ini sudah terdapat ada fitur register dan login. Nah, pertama-tama kita mencoba registernya dulu. Kita membuat data baru. Kita buat saja nama saya sendiri. Terus emailnya ini aja dulu, passwordnya kita
masukin minimal itu adalah 8 karakter. Oke, ternyata sudah langsung masuk. Nah, apakah database ini sudah masuk ke database? Kita lihat di bagian rental di user. Nah, di sini sudah masuk, itu nama kita Wahyu tadi, terus wahyu@gmail. Nah, apakah kita bisa masuk tanpa menggunakan register? Coba kita logout dulu, terus kita masuk kembali. Itu kita ketik login. Nah, sini kita masukkan email yang barusan tadi kita daftarkan dan passwordnya. Nah, sudah tampil. Nah, ini berikut tampilan dari standar dari Laravel Build sendiri. Jadi dia sudah menampilkan tampilan dashboard, tampilan register dan login, terus juga ada tampilan profile dan logout. Selanjutnya ini kita ada tampilan data rental. Nah, di sini data rentalnya terdapat fitur code, yaitu create, terus edit dan delete. Nah, untuk pemanggilannya ini ada di codingannya, yaitu di bagian view, di bagian rental. Nah, di bagian rental tersendiri ada indeks yang itu menampilkan ini itu ada di indeks, di view mobil index. Nah, di sini kita menggunakan pemanggilan, yaitu fungsi ini dulu, ada fungsi if-nya ya. Nah, fungsi if sendiri ini adalah untuk balik jadi if ini adalah penyataan blade untuk memeriksa apakah ada data dalam session dengan kunci sukses, yaitu session sukses, terus juga terus juga ini diakhiri ya. Nah, di sini ada pemanggilan, kita beri nama rental untuk bagian ininya, tabelnya kita beri nama rental. Terus terdapat juga tombol untuk menambah data mobil, terus kita arahkan ke view rental create. Nah, di bagian sini, tapi kita bahas ini dulu di indeksnya. Selanjutnya ada tabel yang menampilkan ini tabel tersebut. Nih, terdapat ada tipe car, kode car, color atau warna, terus price, harganya, duration penyewaannya, terus ada berapa mobilnya, dan action ini untuk pengisian untuk mengedit dan menghapus. Nah, terus ada di dalam tabelnya terdapat masukkan datanya ya, ada tipe mobil, terus nih masukin kodenya, warna, price, duration, stoknya bakal muncul. Nah, terus di sini ada tombol untuk bagian actionnya, kita tambahkan untuk tombol edit, dan ini mengarah ke rental edit. Nah, rental edit. Terus ini ada CSRF. CSRF ini sendiri berfungsi untuk untuk directive blade yang menyertakan token CSRF atau biasa disebut cross site request for query ke dalam form. Token ini biasanya digunakan untuk melindungi aplikasi dari serangan CSRF. Laravel itu membuat otomatis untuk memverifikasi token ini ketika form dikirim, yaitu untuk menghapus delete. Nah, selanjutnya ada ini pemanggilan terakhir di dalam tabel, terus ada kita membuat rental link ini
digunakan untuk menampilkan tautan pagination pada halaman web. Tautan ini memungkinkan pengguna untuk menavigasi melalui berbagai halaman dari daftar item, misalnya daftar mobil yang tersedia untuk disewa. Jika jumlah item lebih, jumlah ini ditampilkan di suatu halaman. Nah, di sini kita itu mendambakan pagination di rental controller. Nah, di rental controller sendiri ini berfungsi untuk rental controller untuk menampilkan data-data yang akan ditampilkan. Ya, di sini ada penampilan untuk indeks. Nah, di sini tadi kan ada pemanggilan pagination, terus juga untuk menampilkan view rental indeksnya, terus menampilkan juga untuk create. Nah, ini langsung ke create, terus juga memvalidasi data-data, terus juga mengcreate indeksnya. Selanjutnya show untuk menampilkan rental, terus diedit juga kita tambahkan di bagian update, terus juga di bagian destroy atau bagian menghapus. Selanjutnya juga kita mengubah rental mobilnya, yaitu di model rentalnya ya. Nah, di rental sendiri ini mewakili tabel penyewaan di database dan mengolah data penyewaan serta relasi dengan model lain. Jadi data-data ini kita panggil pada bagian model-modelnya. Nah, selanjutnya ada di web PHP-nya juga kita ubah. Nah, di sini kita menggunakan get ya untuk mengarahkan ke bagian dashboard. Terus ini juga ada get untuk mengarahkan ke bagian wacom. Nah, di sini juga ada middleware. Middleware sendiri ini adalah untuk mengatur akses dan tindakan yang harus dilakukan sebelum atau sesudah root diproses. Nah, terus mengelompokkan root. Terus juga, nah biasanya ini root get viewer welcome ini untuk halaman utama. Terus ini root require dir out ini untuk autentifikasi Laravel Breeze yang seperti udah di awal tadi jelasan juga. Terus ini ada root middleware ini untuk ini juga pada bagian Laravel Breeze. Nah, ini root resource rental controller ini mendefinisikan rute. Nah, rute untuk ini rentalnya. Terus juga secara otomatis membuat rute untuk berbagai tindakan cloud. Nah, rental sendiri di sini adalah nama resource yang rutenya akan didefinisikan, dan nama ini juga digunakan sebagai untuk URL yang dihasilkan seperti ./rental atau /rental ID dan lain-lain. Nah, terus rental controller class ini yang akan menangani permintaan ke rute-rute tersebut. Dalam hal ini, rental controller harus memiliki metode yang sesuai dengan standar resource full atau controller di Laravel. Terus juga middleware itu memastikan hanya pengguna yang terautentikasi. Nah, lanjut, tadi kita juga udah menjelaskan indeks bagiannya. Terus kita menjelaskan bagian create. Nah, di bagian create sendiri ini kita coba di sini. Nah, di create sini kita menampilkan tipe mobil, kode, color untuk warna, dan harga. Ini harga bisa dinaikin, turunin. Terus juga durasi, ada pilihan 1-7 hari, dan stoknya juga bisa diatur mau 0-100an juga bisa. Nah, ini kodenya. Di sini ada tuh option ini untuk kelas bagian tipe car. Ini ID-nya menggunakan tipe. Terus juga ada pilihan. Ini pilihannya ada 10, yaitu ada sedan, hatchback, SUV, MPV, crossover, minivan, sports car, convertible, EV atau electric vehicle, dan hybrid. Nah, terus ada ini untuk bagian jika error. Nah, selanjutnya ada group untuk kode car. Ini kode car sendiri ini menggunakan tipe data teks.
Terus selanjutnya adalah color. Ini kita ada opsinya yang tadi seperti sudah kan sebutkan ya kan, seperti di tampilan tadi. Ini untuk color ada 3 ya, putih, hitam, dan merah ada optionnya. Terus juga ada ini kelas untuk tampilan apa ini, lupa ini apa ini, price, harga atau harga. Nah di sini menggunakan price-nya flex karena ini kita menampilkan tabel RP dan inputan, jadi kita menggunakan flexbook. Nah di inputan sendiri ini kita menggunakan number ya, agar tampilannya itu menggunakan angka. Terus juga duration ini ada inputan dari angka 1 sampai 7 hari ya. Terus juga ini ada bagian untuk stok, mungkin ini juga menggunakan number agar yang ditampilkan itu atau inputannya itu harus angka. Nah terus di sini ada tombol submit. Nah untuk bagian edit hampir sama seperti create, enggak, di sini cuma bedanya tipe pemanggilannya. Ini ada pemanggilannya yaitu menggunakan edit car. Nah coba kita mencoba menambah data ya. Kita coba menambah data minivan, terus kodenya kita kasih angka juga. Ini pilih untuk warna, kita pilih hitam, harganya segini. Terus durasinya kita pilih, stoknya juga kita bisa atur mau berapa stoknya. Nah kita submit. Nah di sini datanya itu masuk ke halaman kedua karena pagination di sini kita memaksimalkan untuk menampilkan hanya 5 di sini. Nah coba kita ganti menjadi 3. Maka di sini hanya akan menampilkan 3 data. Nah, tuh. Nah, di sini kita mencoba edit salah satu datanya. Kita edit data yang paling depan aja, kita edit. Ini kalau tadi kan crossover, kita ubah ke hybrid mungkin. Terus juga ininya kita ganti ke 5 hari. Warnanya juga mungkin kita ganti ke merah. Di update, nah ini berubah. Nah kita coba menghapus salah satu data. Ini kita hapus. Oke, sudah kehapus. Nah apakah data-data tersebut itu masuk ke database? Kita lihat di bagian rental, nah di sini data-datanya dapat ditampilkan. Di sini terdapat ada 6 ya, pas karena kita tadi memasukkan 7 data dan 1 data itu dihapus. Nah sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.